Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini akan membuat video kembali tentang masalah ilmu tasawuf. Malam hari ini kita membicarakan tentang masalah yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesempurnaan orang-orang arif billah dan inilah makrifat orang-orang yang mencapai makam insan kamil. Dan lagi makrifat akan Allah Ta'ala itu terbagi kepada 7 tingkatan makrifat. Yang pertama dinamai dengan makrifat pada tingkatan martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ini adalah martabat tertinggi dalam martabat kemakrifatan, di mana pada martabat ahadiyah ini disitulah zat wajibal wujud, zat Allah Ta'ala yang maha sedia, yang maha esa, yang lepas daripada segala isyarat, yang disebut dengan istilah kosong. Nah, jadi di situ sebelum alam ada, sebelum sesuatu ada, dan sebelum Nur Muhammad itu diciptakan, maka yang ada itu adalah si ada. Si ada itu adalah satu dan suatu perbendaharaan yang tersembunyi dan yang tidak bisa dapat didekati. Oleh karena itu, dia ingin dikenal, lalu ia bertajalli. Dan tajalli yang pertama dinamai dengan tajalli ahadiyah, yaitu tajalli kun hijat atau tajalli keadaan zatnya yang pertama. Kemudian ia bertajalli lagi dengan tajalli yang kedua yang dinamai dengan tajalli martabatul wahdah. Nah, dalam tajalli martabatul wahdah ini maka nampaklah di situ tajallinya tajalli sifat, tajalli zat dan tajalli sifat. Ini keadaan sebelum alam diciptakan dan sebelum Nur Muhammad itu diciptakan. Maka disitulah yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah atau hakikat Muhammad. Di dalam martabat wahdah ini si ada pada ketika itu menamai dirinya yang merupakan zat yang wajib ada itu dengan nama Allah. Dan ia menamai sifatnya yang belum pernah ia pakai itu, yang belum pernah ia uraikan itu, yang masih dalam keadaan sedia dengan nama Muhammad. Maka pada martabat wahdah ini, nama Allah adalah nama zat dan Muhammad itu adalah nama sifat. Allah dan Muhammad itu adalah zat dan sifat di dalam martabatul wahdah ketika alam semesta ini belum diciptakan dan ketika Nur Muhammad pun belum diciptakan. Lalu ia bertajalli, itulah yang tajalli pertama yang disebut dengan ta'yunul awal atau kenyataan yang pertama yang ada di dalam perbendaharaan yang esa tadi sebelum ia menciptakan Nur Muhammad dan menciptakan alam semesta ini. Kemudian ia bertajalli lagi dan tajalli yang ketiga ini dinamakan dengan tajalli martabatul wahidiyah. Di dalam martabat wahidiyah inilah sifat dan asma dan zatnya itu terurai. Dan inilah yang disebut dengan
hakikatul insan. Tajalli ahadiyah, tajalli wahidiyah, tajalli ahadiyah, tajalli wahdah, dan tajalli wahidiyah ini disebut dengan tajalli keesaan atau disebut dengan martabat kadim atau martabat sedia. Nah, di situ hakikatul Muhammadiyah atau hakikat dari Muhammad itu sudah ada sejak dalam perbendaharaan yang esa, sejak dalam martabat yang kadim ini sebelum Nur Muhammad diciptakan. Karena ia ingin dikenal, lalu diciptakannya lah Nur Muhammad, dan ia berfirman dengan firman-Nya, kun fayakun, maka jadilah engkau wahai Nur Muhammad. Maka jadilah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sudah termasuk dalam tajalli keempat yang disebut dengan tajalli alam arwah. Di alam arwah inilah dijadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah awal alam. Dan Nur Muhammad itu adalah ruh daripada Nabi Muhammad, dan awal daripada segala ruh yang itu adalah dinamai dengan nama Nur Muhammad. Dan ini sudah termasuk di dalam kategori adalah tajalli muhaddas atau sudah martabat muhaddas. Apa arti muhaddas? Muhaddas itu adalah sesuatu, ujar orang Banjar, nang artinya muhaddas itu adalah nang hanyar. Kalau kadim itu nang lawas, nang tadahulu itu kadim, atau nang tadudi itu adalah muhaddas. Kalau di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan kadim itu tidak ada selain daripada Allah. Allah lah yang kadim dengan segala sifatnya dan segala zatnya, dengan zatnya dan sifatnya dan segala asma-asmanya. Selain daripada Allah itu seluruhnya adalah muhaddas. Kenapa? Karena mereka semuanya diciptakan oleh Allah, berarti mereka adalah sesuatu yang baru, sedangkan Allah adalah nang tadahulu atau nang awal, nang menciptakan daripada nang tadudi, yaitu tadi barang-barang nang muhaddas tadi. Kemudian setelah alam arwah, di alam arwah inilah, alam arwah itu adalah alam ruh. Yang pertama dikali dijadikan adalah ruh Nabi kita. Dan ini adalah merupakan cadangan untuk menjadikan seluruh ruh dan seluruh alam semesta. Kemudian tajalli lagi pada tajalli yang kelima disebut tajalli alam misal. Di alam misal inilah ruh Muhammad itu atau Nur Muhammad itu dipecah menjadi seluruh ruh para nabi, ruh para aulia, ruh para anbiya, dan seluruh ruh-ruh makhluk, dan juga menjadi surga, menjadi neraka, dan sebagainya. Kemudian terjadi kepada alam keenam itu alam adesam, itu terjadinya bumi, langit, matahari, dan seluruh planet. Dan barulah ketujuh itu terjadinya tajalli yang disebut dengan alamul insan. Nah, ini 7 tajalli martabat atau 7 tajalli martabat. 3 martabat dinamai dengan martabat kadim, yaitu martabat ahadiyah, martabat wahdah, dan martabat wahidiyah. Dan hakikatul Muhammadiyah atau hakikat Muhammad itu ada di dalam martabat yang kadim, yaitu di dalam martabatul wahdah. Dan hakikat daripada insan itu ada di dalam martabat wahidiyah yang juga adalah martabat kadim. Adapun Nur Muhammad itu sudah diciptakan Allah di alam arwah, dan itu sudah termasuk adalah muhaddas. Dan inilah uraian tentang Nur Muhammad dan hakikat daripada Muhammad. Bahwasanya hakikat Muhammad itu adalah sifat, karena Allah menamai dengan nama sifatnya dengan nama Muhammad. Muhammad itu sendiri diambil Allah daripada namanya yang bernama Al-Mahmud. Nah, namanya Al-Mahmud itu dijadikan nama Muhammad dan dijadikan nama sifatnya di dalam perbendaharaannya yang esa, itu di dalam martabatul wahdah. Inilah menurut keterangan kitab yang kita baca ini. Namun orang yang ingin mencapai suatu kemakrifatan kepada Allah, tidak cukup ia hanya mempelajari tentang ilmu makrifat ini saja, tentang mempelajari tentang hakikat Muhammad, tentang mempelajari hakikat insan, tentang mempelajari pengenalan diri, dan mempelajari tentang Nur Muhammad, itu tidak akan bisa.
mencapai kesempurnaan dalam makrifat. Karena semua ini hanyalah pengetahuan, semua ini hanyalah sebuah pemahaman, semua ini hanyalah sebuah keyakinan, dan ini tidak lebih dari sebuah teori, tidak lebih daripada sebuah ilmiah. Maka bila mana seseorang itu ingin mencapai kemakrifatan dengan jalan ini, inilah yang dinamai dengan makrifat ilmu yakin. Orang itu makrifat hanya sebatas ilmu, belum mencapai makrifat yang disebut ainul yakin atau hakul yakin, yang makrifat itu yang mampu melihatnya dengan pandangannya. Jikalau seseorang ingin mencapai kemakrifatan yang sebenarnya dan yang sesungguhnya, maka hendaklah ia mengambil akan tarekat sufi atau tarekat para aulia Allah Subhanahu wa taala, seperti tarekat Naqsabandiyah, tarekat Sajariyah, tarekat Rifaiyah, dan tarekat-tarekat yang lainnya. Tidak cukup ia hanya bertarekat dengan tarekat umum seperti salat, seperti membaca Al-Quran, dan itu pun adalah tarekat, tapi itu adalah tarekat umum, belum mencapai tarekat sufi. Alam ahadiyah itu disebut dengan alamul lahud, itu alamnya Tuhan. Kemudian martabat wahdah disebut dengan alam jabarut, dan mereka tidak akan sampai seseorang untuk kemakrifat ke situ, ruhnya dan batinnya mampu berjalan tanpa melalui tarekat aulia Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini ulun bukan mengajarkan masalah ilmu ini, hanya sekadar menginformasikan kepada kawan-kawan tentang keberadaan ilmu ini, dan ilmu ini tidaklah penting untuk dituntut. Bagi kaum muslimin wal muslimat, itu kita sudah diwajibkan menuntut ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain itulah yang lebih kita utamakan, yang lebih kita tuntut terlebih dahulu, yaitu mempelajari ilmu fikih sampai kepada batas yang telah ditentukan, mempelajari ilmu tauhid seperti sifat 20 sampai kepada batas yang ditentukan, kemudian mempelajari daripada ilmu tasawuf, ilmu adab, dan ilmu amaliyah sampai kepada batas yang ditentukan. Mempelajari kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin itu adalah fardu kifayah. Mempelajari kitab seperti Al-Hikam itu juga adalah fardu kifayah. Sedangkan kitab seperti ini adalah kitab yang sangat berbahaya untuk dipelajari, sehingga disarankan bagi kaum muslimin dan muslimat sebaiknya tidak mempelajari ilmu-ilmu orang-orang arifin, yang itu bukanlah makam kita. Makam kita adalah makam orang awam, yang semestinya kita adalah mempelajari ilmu yang lebih utama, yaitu ilmu fardu ain. Maka kembalilah kita kepada ilmu fardu ain. Jikalau kita sudah matang di ilmu fardu ain, barulah kita menuntut kepada ilmu orang-orang arifin. Sekiranya inilah informasi kami dalam masalah penyampaian daripada ilmu tasawuf. Apakah Nur Muhammad itu qadim atau muhadas? Maka jawabannya jelas bahwasanya Nur Muhammad itu adalah muhadas, karena ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diciptakan oleh Allah taala itu adalah muhadas, melainkan Allah taala sendiri sang pencipta itulah yang qadim. Walaupun di dalam hakikatul Muhammadiyah, itu adalah di dalam martabatul wahdah, dia adalah qadim, tapi itu bukan di alam yang di alam yang ini, tapi itu adalah di alam ketuhanan, bukan di alam insan. Sekiranya inilah yang kami bisa informasikan di dalam video kali ini berkaitan tentang masalah Nur Muhammad dan juga masalah tentang 7 martabat zat berdasarkan kitab yang kita baca. Kitab ini terlalu sudah mengikuti daripada pembicaraan orang arifin dan orang-orang arif billah yang semestinya tidak pantas untuk kita bicarakan, yang mana kita ini adalah orang awam. Namun setidak-tidaknya ini adalah sebuah informasi. Semoga informasi ini bisa menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita, khususnya bagi diri ulun pribadi dan bagi kawan-kawan dan pemirsa channel YouTube ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.